Ya, kembali lagi bersama saya Ramadhani, jurnalis Banjarmasin Post. Di program Bitak, Banjarmasin Post bicara apa saja, yang hari ini kita membahas soal gempa bumi Kalimantan Selatan. Masih bersama Pak Adip Mustopa, STMT, dosen geologi FT, Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian di seberang sana lewat Zoom ada Mas Binsar Aris Hosan Manalu STR, PMG pertama BMKG Stasiun Klimatologi Kalsel. Ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan dari netizen di rumah. Langsung ke Mas Binsar aja deh. Ini langsung dua pertanyaan Mas, tapi mungkin yang pertama ini ada yang sudah ditanyakan, mungkin dijelaskan singkat aja lagi. Dari Ayu Mama Hafiz Hamka. Jadi di Kalsel baru terjadi pertama kali ya tanggal 13 Februari itu ya, tapi sebenarnya sudah dijawab, tapi mungkin nanti dijelaskan sedikit. Kemudian dari Intalunaga, adakah pelatihan gasan warga kalau gempa besar? Ulun lihat di sosmed tina gelabakan orang ya. Nah, adakah nih rencana Mas pelatihan atau ya mulai menyadarkan masyarakat lah bahwa di Kalimantan Selatan ada gempa loh. Kemarin kan video-videonya tuh kita lihat juga sampai orang-orang Jawa kita lihat komennya lucu-lucu Mas. Orang gempa kok malah masuk ke dalam katanya. Loh, di kita kan memang ya jarang, namanya nggak pernah merasain ya. Monggo Mas, silakan. Mungkin langsung jawab ke pertanyaan pertama Mas ya. Singkat aja karena tadi Dari sudah dijelaskan. Bu Ayu tadi ya, Bu Ayu ya. Oke, Bu Ayu. Ya, apakah ini kejadian pertama di Kalsel? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya kemarin 13 itu yang kita rasakan kejadiannya. Ternyata untuk tahun 2024 sendiri dari bulan Januari itu sudah ada tuh kejadiannya, tapi memang tidak kita rasakan seperti itu. Kemudian untuk mungkin lebih Intalunaga. Untuk pertanyaan kedua mungkin lebih ke arahnya ke edukasi untuk masyarakat ya, edukasinya terkait gimana? gempa ini. Sudah adakah rencana untuk apakah selama ini memang tidak ada, lalu ini karena ada kejadian atau memang sebelumnya sudah ada gitu? Karena kita memang belum biasa Mas menghadapi, kita biasanya ketemu banjir, ini ketemu gempa. Iya, benar. Ya, jadi memang kita dari BMKG sendiri kan ada 3 bagian tuh Mas ya. Meteorologi, klimatologi, dan geofisika, di mana geofisika ini yang tupoksinya terhadap gempa dan tsunami. Jadi dari BMKG ini kita sudah mengadakan literasi edukasi mitigasi gempa dan tsunami yang berkelanjutan dalam sekolah lapang gempa. Nah, ini biasanya kita lakukan setiap tahun nih di kantor unit pelaksana teknis Stasiun Geofisika. Nah, untuk regional Kalimantan, kita itu lokasinya di Balikpapan. Jadi memang BMKG Stasiun Geofisika Balikpapan ini yang tupoksinya mengamati dan memonitoring kejadian gempa dan tsunami yang ada di Kalimantan, seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan khususnya di Balikpapan Mas ya, itu biasanya literasinya timnya BMKG mengunjungi sekolah-sekolah tuh, mengedukasi masyarakat tentang gempa dan tsunami. Kemudian ada kegiatan rutin melakukan gladi lapang evakuasi atau latihan evakuasi mandiri dengan masyarakat atau stakeholder terkait untuk upaya adaptasi dan mitigasi gempa yang ada. Seperti itu. Itu khususnya untuk di Balikpapan. Memang ini menjadi PR kita bersama ya, karena masih belum semuanya nih, semua daerah bisa kita cakup terkait ini. Ya, khususnya di Kalsel. Tapi kita dari Stasiun Klimatologi Banjarbaru terus berkoordinasi dengan Balikpapan terkait informasi gempa dan tsunami ini khususnya ya, untuk masyarakat Kalimantan Selatan, seperti itu. Mungkin nambah ini, kalau kemarin setelah kejadian ini, bagaimana sih BMKG memandang, apakah mungkin selama ini tanda kutip diabaikan ya Kalimantan Selatan soal gempa karena memang nggak biasa. Apakah setelah kejadian ini ada perhatian khusus gitu
dari BMKG untuk bencana ini gitu ya. Mudahan kita berharap sih cuma sekali itu kan, karena nggak yang sampai roboh-roboh itu kan kemarin laporannya di Kabupaten Banjar. Ya mudahan nggak terjadi lagi. Tapi gimana BMKG menyikapi kejadian yang mungkin berapa puluh tahun, ratus tahun sekali ini? Ya, baik Mas. Dari BMKG-nya sendiri ya, kita dari pusat juga mendapat himbauan dari pusat terkait penyampaian dan diseminasi informasi ini ke masyarakat agar lebih akurat lagi kita Ya. berikan edukasi lagi terkait gempa dan kita berikan pemahaman ke masyarakat Kalimantan. Bukan di Kalimantan tidak bisa terjadi gempa, Ya, tapi potensinya yang rendah seperti itu. kayaknya kalau kata-kata Kalimantan bebas gempa nih harus diralat mulai sekarang nih ya. Iya, benar sekali. Oke, ke Ya, seperti itu, Mas. Pak Adip. Ini pertanyaan dari teman di eh, sosmed nih, dari warga lokal Haja. Setahu ulun Banjarmasin ini di bawah laut jar pernah ulun dengar. Kira-kira ada kemungkinan tsunami kah? Mun tsunami tinggalam lah jar. Nah, mungkin ngerti ya Pak ya bahasa ya, Ya, Banjar ya, Pak ya. ya, Nah, ya. itu kira-kira ada kemungkinan tsunami nggak sih di tempat kita gitu. Tadi Bapak sempat cerita ya ada di Kalimantan mana gitu, ada Ya, sempat ya, terjadi. Kalimantan Timur. Coba Pak dijelaskan sedikit Pak. Ya, ya. Jadi sebetulnya begini ya. Kalau kejadian pensesaran atau sumber dari gempa itu terjadi di bawah laut atau bawah air, itu yang memungkinkan terjadi tsunami. Jadi kalau tidak, ya Ya tidak. tidak. Nah, saat ini data yang ada, memang sesar-sesar yang ada untuk Pegunungan Meratus itu belum terdeteksi, entah karena penelitian yang belum sampai menjangkau ke sana, entah memang juga belum ada pensesaran yang menembus ke arah laut, ya. Nah, ini yang menjadi data yang masih blank. Ya. Nah, sehingga kalau kita anggap memang tidak ada pensesaran ke arah laut, di sana memang kemungkinan terjadinya tsunami itu kecil untuk daerah Banjarmasin. Ya. Kecuali ini ada kecuali lagi. Ada kecualinya. Nggak ada yang aman. Masih ada dari penelitian geologi kelautan ya, ESDM, itu pensesaran dari Jawa, ya, dari sekitar Jepara, ya, Semarang Jepara itu ke arah kita di Kalsel, ya, di sini, tetapi memang belum sampai ke Kalselnya. Alhamdulillah. Belum Pak, berarti belum bisa. Sampai. Tapi kalau seandainya kegempaan tadi itu sumbernya pada daerah patahan yang ada di laut itu, ya tinggal mungkin sekarang hentakan tadi itu lebih mengarah ke Jawa atau ke sini. Itu nah, artinya itu ada kemungkinan. Tapi itu masih ada. Kemungkinan ada. Tetapi begini, sumber daripada kekuatan gaya yang menyimpan energi kalau di Jawa itu adalah subduksi atau penerobosan ke bawah dari kerak samudra Hindia Australia itu hanya dengan kecepatan sekitar 9 cm per tahun. Nah, ini merupakan dalam catatan kami itu merupakan kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan penelusupan ya atau subduksi yang terjadi kerak samudra di daerah Papua Pasifik ya, Samudra Pasifik yang itu sampai 12. Makanya sesar-sesar dan gempa itu banyak terjadi di sesar Palu Karo, daerah Palu kemarin itu ada gempa besar ya, seperti itu. Tapi di Kalimantan Timur sekali lagi pernah terjadi ya. Di Kalimantan di Mangkaliat ya. Mangkaliat itu pernah dengan
magnitudo kalau nggak salah itu 6, gitu. Itu kapan tuh Pak? Ya. Berapa puluh tahun yang lalu atau Iya, sudah sekitaran? lama memang. Oh, Tahun itu ya, saya lupa ya. Itu menyebabkan tsunami 1 meter. 1 meter. Iya. Itu Tapi yang kalau pernah kita tercatat. lihat lagi begini ya, Palu itu kan jauh dari Apa tadi? penelusupan daripada kerak samudra di sana ya. Itu juga bisa Terasa sampai terasa segitunya ya ya, dan kemarin. bisa terjadi tsunami Mm-mm. juga di Palu. Jadi artinya gini, memang kita sekarang perlu waspada deh. Nah, Jadi itu. jangan Nah, terlalu ini nih melanjutkan Pak. menyepelekan Kita perlu begitu. waspada. Selama ini riset dan kajian terkait gempa bumi sendiri gimana sih di Kalimantan? Apa selama ini diabaikan atau ada tapi jarang atau gimana? Dan apa kesulitannya tuh Pak? Ya, yang saya tahu memang Kalimantan ini masih dianggap belum prioritas kayaknya Nah, oleh peneliti karena heeh. goncangan gempa itu banyak terjadi pada daerah-daerah Ring of Fire. Jadi kayak Mm-mm. di Jawa, Sumatera, ya, kemudian Sulawesi di sana, sehingga perhatiannya belum. Belum. Ya. Nah, saya pikir dengan adanya kejadian begini dan Mm-mm. mungkin tadi teman-teman media ini bisa mengekspos ya. Saya pikir nggak menutup kemungkinan sebentar lagi banyak-banyak peneliti yang akan masuk ke Ke sini. Kalimantan. Karena ini gitu tadi kan ya. katanya BMKG juga ini salah satu yang paling besar loh. Yang pernah terjadi 4,7. Ya. Tapi gini ya, jangan lupa, Heeh. ada yang lebih membahayakan lagi ya. Apa tuh Pak? Ada suatu pendapat dari pakar geologi yang menyatakan bahwa jika pensesaran itu mencakup area yang panjang, Mm-mm. ya, yang area yang panjang, simpanan energinya itu besar, kira-kira getaran gempa yang terjadi bisa mencapai magnitudo 7. 7. 7. Itu di Jadi sini. 7 itu bisa berkemungkinan. Di Kalimantan, di Sesar Meratus, di Iya, di sesar Meratus. Jika tadi catatannya ya, jika tadi bahwa pensesaran terjadi panjang ya, yang panjang, 7 tadi ya. energinya besar, ya, Dimungkinkan sampai segitu. dimungkinkan ya. Ya, kita berharap Ya, jangan janganlah. ya, tapi ya yang penting semua kita sikapi ya, tidak usah kita Mm-mm. menjadi panik, Ya. semua kita sikapi dengan bijaksana. Tadi termasuk tadi adanya tadi kemungkinan sosialisasi dari BMKG dan lain-lain. Siap. Saya kira Pak, Pak. mungkin ini penutup nih. Pertanyaan terakhir. Kemarin Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, begitu kejadian sehari setelahnya merilis di website resmi mereka salah satu yang paling penting ada rekomendasi untuk bangunan tahan gempa khususnya di Kabupaten Banjar kan karena memang di sana pusat gempanya kan kemarin. Dan di Banjarmasin juga kerasa kemarin juga laporan kan ada yang sampai temundur rumahnya gitu Pak. Kita tahu di Banjarmasin dan sebagian wilayah di Kabupaten Banjar juga dan yang kena tadi disebut BMKG itu kan daerah gambut atau apa. Itu gimana Pak? Apakah sudah saatnya kita memang bangunan tahan gempa tadi atau ya kalau diabaikan ya nggak juga ya karena tadi kemungkinan yang terjadi masih ada gitu. Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi begini ya, yang penting memang prinsip utamanya kita jangan abai dengan tadi kemungkinan ancaman yang terjadi sebagai akibat dari gempa. Ya, sepanjang ini memang gempa-gempa yang terjadi di Kalimantan Selatan ini relatif masih di bawah 5 lah begitu ya. Dan kejadian ini juga saya pikir kalau kita bandingkan dengan di Palu ya, di daerah Sulawesi di sana memang wajar ya, kita memang agak rendah. Tetapi sekali lagi kita sudah diingatkan oleh pakar yang betul-betul mereka sudah melakukan penelitian, kajian yang lebih dalam, kemungkinan yang bisa terjadi yang saya katakan tadi, ada pandangan bisa mencapai 7. skala 7 untuk magnitudo 7. Nah, ini yang patut kita waspadai. Nah, menjawab pertanyaan ini apakah ini saatnya? Ya.
Saya pikir sudah saatnya kita waspada, terutama pada jalur-jalur sesar meratus. Ya. Nah, inilah jalur sesar meratus inilah yang perlu dirumuskan lagi secara bersama di mana. Dan ini masih dalam identifikasi yang belum melalui sebuah kajian yang betul-betul, karena tadi sesar aktifnya itu belum dilakukan penelitian-penelitian yang detail di Kalimantan. Dan memang Kalimantan ini sebetulnya masih minim penelitian terkait kegempaan itu. terutama kegempaan. Yang lain juga, Yang lain juga. Geologi masih Geologi Ini. khususnya kegempaan. Iya. Ya, rupanya kita sudah berada di penghujung acara kita di Bitak yang bahas hari ini khusus soal gempa bersama Pak Adip Mustopa, STMT, dosen geologi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih Pak sudah Terima datang kasih. ke studio kita. Terus Mas Binsar, Aris Haposan Manalu STR dari PMG pertama BMKG Stasiun Klimatologi Kalsel. Terima kasih Mas waktunya sudah bergabung dengan kita. Semoga nanti bisa main ke sini lah ya kan ya, nggak lewat Zoom lagi. Oke, terima kasih. Salam buat teman-teman di sana yang sekarang nih BMKG Kalsel nambah kerjaannya mantau gempa nih. Lebih fokus lah. Kalau dari dulu sih sudah mantau, cuman sekarang lebih lebih lagi gitu. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, Mas-mas yang sudah bergabung dan teman-teman yang di rumah nonton kita di sini membahas gempa yang barusan mengguncang Kalimantan Selatan di pertengahan Februari 2024. Bersama saya Rahmadani, jurnalis Banjarmasin Post. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di program-program berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.